Ya sih boleh. Apa jadi? Nah, dia kan kesini sebenarnya dia mau ngurus KTP di sini. Dadi kalau maksudnya Dadi ya? Ini ialah Ramin Urbi Hamda, lahir di Iran tahun 80-an. Tercatat sebagai pengungsi, dia memiliki kartu UNHCR tetapi sudah mati tanggal 4 Januari 2021. Seharusnya dia harusnya tinggal di rumah singgah community house di Jalan Dayang Tata di Makassar. Kemudian pada tanggal 27 Mei kami mendapat informasi dari kantor Dukcapil bahwa ada orang asing yang mau mendaftarkan pernikahannya dan memasukkan nama suaminya ke dalam kartu keluarga istrinya, M, 41 tahun, warga Kota Parepare. Nah, atas dasar informasi tersebut, akhirnya kami tim Inteldakim kami Parepare mendatangi rumah istrinya di Jalan Laksat. Dan alhamdulillah pada saat itu kooperatif sehingga akhirnya pengungsi ini kita amankan ke kantor imigrasi Parepare untuk kita lakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan. Yang bersangkutan tidak memiliki paspor, tidak memiliki visa, sehingga diduga telah melanggar pasal 8 ayat 2 junto pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ini kan enggak. Sementara kartu UNHCR sendiri sudah habis berlaku tanggal 4 Januari 2021. Kemudian juga alasan kami mendetensikan yaitu dalam rangka pengembalian ke rumah detensi imigrasi Makassar sebagai pengawas keberadaan pengungsi yang ada di Makassar. Jadi seharusnya kalau dia mau keluar dari Makassar, dia harus mendapatkan izin tertulis dari pengawas pengungsi di Makassar, yaitu Kepala Rudeni Makassar. Tetapi pada saat kita tangkap dia memang tidak ada izin dan sebagainya. Izin itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanggulangan pengungsi dari luar negeri. Kemudian guna pengamanannya ya kita anukan, kita masukkan ke ruang detensi di sini pada hari Kamis tanggal 7 dan kita rencanakan untuk kita serahkan ke Rudenim Makassar pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Tetapi beberapa menit sebelum sholat Jumat atau 15 menit setelah petugas kami memberikan makan siang, ternyata ketika petugas kembali ke sini untuk persiapan administrasi pemindahan ke Makassar, terjadilah kebakaran di rumah detensi itu. Nah, soal kebakarannya dan tentunya ini adalah masalah pidana umum ya, jadi itu nanti akan ditangani oleh pejabat yang berwenang untuk masalah pidana umum setelah dilakukan penyelidikan. Kemudian kami tadi malam sudah melaporkan kebakaran ini ke mana? Ke Polres, dan kemudian tim dari divisi maupun tim dari Kanim tadi malam sudah bergerak, sudah mendapatkan informasi akurat, tetapi karena sudah jam 2 malam tidak dapat, akhirnya kami tarik kembali dan baru tadi jam 9 tim kami berangkat dan alhamdulillah pada pukul 11.15 tim kami sudah bisa mengamankan yang bersangkutan di suatu rumah yang merupakan rumah kerabat atau teman dari istri-istrinya. Ternyata di situ juga ada kawannya, sama-sama deteni, sama-sama yang seharusnya tinggal di community house di Nugraha di daerah tadi Makassar, ada di situ juga. Jadi sebetulnya dia juga tidak dapat izin dari Kepala Rudeni Makassar, sehingga akhirnya dua-duanya kita amankan untuk dimintakan keterangan di tempat ini. Sama-sama kedua-duanya warga negara. Keamanan yang ada di ruang detensi imigrasi, kami sudah
dilakukan secara sengaja itu kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinan kebakaran disebabkan secara tidak sengaja itu dilakukan kemungkinan sangat kecil, tapi untuk kebakaran yang dilakukan secara sengaja kemungkinan bisa sangat besar karena ada beberapa memang kondisi furniture yang berbahan bakar kayu dan ada beberapa dokumen yang kami tempatkan di sana sebagai tempat BMN yang tidak terpakai dan rusak. Terkait memantik Pak, mungkin untuk menyulut api, apakah pihak imigrasi sudah mencari tahu Untuk api atau gimana? terkait dengan hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan pihak damkar dan pihak dari Polres sudah melakukan investigasi awal berdasarkan keterangan yang disampaikan dari pihak damkar. Api berasal dari sebuah meja kayu yang ada di dalam rumah detensi, tapi kami belum bisa memastikan apakah karena untuk memastikan hal tersebut itu butuh seorang ahli yang membidangi hal tersebut. Jadi kepastiannya kami belum bisa memastikan hal tersebut. Pemantiknya Pak, sumbernya? Kalau sumbernya juga kami belum bisa memastikan karena itu kewenangan dari pihak damkar yang bisa mengverifikasi sumber asal api. Yang ada di Makassar. Jadi seharusnya kalau dia mau keluar dari Makassar, dia harus mendapatkan izin tertulis dari pengawas pengungsi di Makassar, yaitu para Rudeni Makassar. Tetapi pada saat kita tangkap dia memang tidak ada izin dan sebagainya. Izin itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanggulangan pengungsi dari luar negeri. Kemudian guna pengamanannya ya kita alurkan, kita masukkan ke ruang detensi di sini pada hari Kamis tanggal 7 dan kita rencanakan untuk kita serahkan ke Rudenim Makassar pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Tetapi beberapa menit sebelum sholat Jumat atau 15 menit setelah petugas kami memberikan makan siang, ternyata ketika petugas kembali ke sini untuk persiapan administrasi pemindahan ke Makassar, terjadilah kebakaran di rumah detensi itu. Nah, soal kebakarannya dan tentunya ini adalah masalah pidana umum ya, jadi itu nanti akan ditangani oleh pejabat yang berwenang untuk masalah pidana umum setelah dilakukan penyelidikan. Kemudian kami tadi malam sudah melaporkan kebakaran ini ke mana? Ke Polres, dan kemudian tim dari divisi maupun tim dari Kanim tadi malam sudah bergerak, sudah mendapatkan informasi akurat. Tetapi karena sudah jam 2 malam tidak tangkap, akhirnya kami tarik kembali dan baru tadi jam 9 tim kami berangkat dan alhamdulillah pada pukul 11.15 tim kami sudah bisa mengamankan yang bersangkutan di suatu rumah yang merupakan rumah kerabat atau teman dari istri-istrinya. Nah, ternyata di situ juga ada kawannya, sama-sama DTNI, sama-sama yang seharusnya tinggal di community house di Nugraha di daerah tadi Makassar, ada di situ juga. Jadi sebetulnya dia juga tidak dapat izin dari kepala Rudenim Makassar, sehingga akhirnya dua-duanya kita amankan untuk dimintakan keterangan di tempat ini. Sama-sama kedua-duanya warga negara. Keamanan yang ada di ruang detensi imigrasi, kami sudah menetapkan prosedur yang bisa kami lakukan untuk mendetensi sebagaimana biasanya, dan keamanan di sana juga terbilang cukup baik, sehingga untuk menyebabkan kebakaran yang dilakukan secara sengaja itu kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinan kebakaran disebabkan secara tidak sengaja itu dilakukan kemungkinan sangat kecil, tapi untuk kebakaran yang dilakukan secara sengaja kemungkinan bisa sangat besar karena ada beberapa memang kondisi furniture yang berbahan bakar kayu dan ada beberapa dokumen yang kami tempatkan di sana sebagai tempat BMN yang tidak terpakai dan rusak.
Terkait pemantik Pak mungkin untuk menyulut api, apakah pihak imigrasi sudah mencari tahu? Korek api atau gimana? Terkait dengan hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan pihak damkar dan pihak dari Polres sudah melakukan investigasi awal berdasarkan keterangan yang disampaikan dari pihak damkar. Api berasal dari sebuah meja kayu yang ada di dalam rumah detensi, tapi kami belum bisa memastikan apakah karena untuk memastikan hal tersebut itu butuh seorang ahli yang membidangi hal tersebut. Jadi kepastiannya kami belum bisa memastikan hal tersebut. Pemantiknya Pak, sumbernya. Kalau sumbernya juga kami belum bisa memastikan karena itu kewenangan dari pihak damkar yang bisa mengidentifikasi sumber asal api. Tinggal